Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Ini ada pembakaran Al-Quran di Swedia dan juga kejadian di Pakistan, masjid yang dibom, di mana yang meninggal itu sudah di atas 100 dan juga yang mereka yang luka dan masih mengalami penanganan di rumah sakit segalanya ya sekitar 300. Jadi cukup banyak. Dan hal ini dilakukan oleh, untunglah ya, dilakukan oleh kelompok mereka sendiri. Dan coba kalau ini kejadian masjid yang ngebom itu dari non-Islam, bukankah dunia ini sepertinya sudah, kalau mereka punya nuklir ya pasti akan dinuklir, tapi ini menunjukkan kebodohan. Makanya saya setuju dengan Gus Dur dulu, salah satu pemikir Islam yang saya akui. Dia pernah mengcounter orang-orang Islam yang fanatik di sana karena mempersoalkan antara Israel dengan Egypt pada waktu itu dan Palestina. Dia mengatakan, loh kenapa kita yang repot? Egypt dengan Israel yang berdekatan, tiap hari ada pertumpahan darah di sana. Mereka ingin mengikat persaudaraan, membuka hubungan diplomatik. Kita sampai saat ini kan tidak ada hubungan diplomatik. Padahal mereka sudah nyata-nyata melihat tanpa Israel tidak ada sesuatu kekuatan inovasi-inovasi yang dipakai oleh Indonesia saat ini. Kalau memang berpaut kepada kekuatan fanatik radikal, jangan pakai HP, jangan pakai kendaraan, jangan pakai internet, segala macam. Jadi bicara udah setengah 12 ya Pak, itu Pak Robert tadi. Karena tadi kita mulai terlambat. Saya tadi kan ngajar agak banyak materinya tadi. Pak Teddy mau nambahin terakhir? Oh ini Pak Robert dulu nih, Pak Robert nih. Wah, ini dia senior kita. Pak Robert dulu, ayo Pak Robert. Halo, shalom Pak Pol, Pak Santiano. Shalom Pak Robert. Ya, terima kasih kesempatan ini. Jadi ini topik yang hot yang selalu Pak Pol kemukakan ya. Dan kita menyikapi ini dengan tentunya pikiran yang yang luas, dan saya senang di mana kita itu orang-orang yang cukup objektif. Oleh sebab itu ada usulan untuk memunculkan juga mereka yang punya wawasan yang luas untuk menyikapi keadaan-keadaan di Indonesia. Jadi kalau saya senang dengan pandangan-pandangan daripada Islah Bahrawi ya, dia karena kalau saya meneliti dia itu ya seorang yang tadinya radikal juga karena dia berasal dari Madura, namun dia pernah di luar negeri. Jadi paradigma berpikirnya sudah berbeda dan dia mempelajari karena dalam kesaksian dia yang membantu dia dalam keadaan yang tidak berdaya waktu di Amerika karena ya kesulitan-kesulitan lah kalau masih baru, mungkin mencari pekerjaan, mungkin juga dalam kondisi ekonomi nggak ada. Jadi orang-orang Kristen yang boleh bilang dari gereja, dan dia melihat itu sebagai sesuatu bagian daripada kepedulian kemanusiaan yang mungkin tidak dikaitkan dengan keagamaan, tapi dari segi kemanusiaan, di mana ya kita selalu menunjukkan kasih sebagaimana ajaran Tuhan Yesus kepada kita semua. Dan itulah juga yang saya melihat bagaimana sebenarnya Pak Pol dan kawan-kawan untuk membantu Ustadz Agustan ini. Jadi ajaran Tuhan Yesus sebenarnya di sana kan ya kita tidak secara harafiah yang mata ganti mata, tetapi kita melihat di sini bahwa ya ajaran untuk mengasihi musuh-musuh kita ya sudah ditunjukkan, tapi kalau tidak menerima ya itu adalah urusan mereka. Dan sekarang saya memasuki kepada kejadian-kejadian yang ada Pak ya, di mana baru-baru ini ada pembakaran Al-Quran di Swedia dan juga kejadian di Pakistan,
masjid yang dibom, di mana yang meninggal itu sudah di atas 100, dan juga yang mereka yang luka dan masih mengalami penanganan di rumah sakit segalanya ya sekitar 300. Jadi cukup banyak. Dan hal ini dilakukan oleh, untunglah ya, dilakukan oleh kelompok mereka sendiri. Andai kata ini dilakukan oleh orang yang non-Muslim, maka ini akan menjadi suatu trigger mungkin yang akan dibuat-buat, khususnya di Indonesia, yang menyikapi segala sesuatu ini yang dikait-kaitkan dengan agama, yang mana sebenarnya ini harus mereka juga bisa meneliti objektif lah. Kalau agama seperti ini di kalangan mereka sendiri saling membunuh, apalagi dengan orang-orang yang di luar mereka. Dan sebagai orang-orang yang mungkin ingin untuk meneliti, sebagaimana kita tahu banyak di kalangan mereka juga yang punya nalar, logika yang mungkin tidak didasarkan lagi oleh kefanatikan, seperti Ade Armando, Rudy Kambre, dan si Islah Bahrawi ini, dan lain-lain, masih banyak. Saya kira seperti Eko Kuntadi, Mas Jo. Banyak mereka yang melihat ini sebagai sesuatu yang harus kembali dianalisa atau bisa direvisi. Kalau ajaran-ajaran kekerasan seperti ini diajarkan oleh Tuhan yang sesungguhnya penuh dengan kasih di dalam ajaran-ajaran agama, maka mereka juga akan bisa melihat sebagai sesuatu yang tidak boleh terjadi di negara kita. Karena yang kita lihat yang bereaksi terhadap pembakaran Al-Quran, ya Maruf Amin, kemudian Menteri Dalam Negeri, juga MUI. Jadi semuanya ini adalah orang-orang yang seharusnya pikir bahwa agama itu memang tidak bisa didasarkan dengan apa yang kita inginkan. Sama dengan ya seperti kita orang-orang Kristen, ya kita kritik para pendeta, para lembaga-lembaga, ada institusi kekristenan yang tidak menjalankan fungsi mereka sebagaimana yang kita harapkan. Jadi kita tidak segan-segan karena kita tidak mendasarkan keyakinan kita dengan suatu ideologi yang sifatnya pemerintah yang mengatur di dalamnya. Nah, kalau kita justru bolak-balik ajaran-ajaran agama dimasukkan di dalam ajaran kenegaraan, sehingga para pejabat ini menjadi bagian daripada polisi-polisi moral. Tidak ada bedanya dengan di Iran. Mereka yang tidak senang mungkin dengan cara berpakaian, cara yang tidak sama untuk menyembah, sehingga terjadilah kotak-kotak yang menjadikan Indonesia ini kacau. Karena kita sudah diatur oleh aturan yang benar bahwa Pancasila ini harus diterapkan. Tapi ini sengaja dibuat demikian, sehingga ya itulah muncul NII, terus DI, yang sudah dilarang, FPI, HTI, demikian juga dari lembaga masyarakat, MUI. Semuanya ini mereka bertindak sebagai polisi-polisi moral. Padahal mereka sendiri tidak berakhlak, sebagaimana Rizik Syihab menganjurkan supaya Indonesia kembali untuk menjalankan akhlak. Dia sendiri tidak berakhlak, moralnya rusak. Demikian para pejabat-pejabat yang pernah melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan Pancasila. Ini sebenarnya harus kita terus suarakan bersama dengan para nasionalis. Dan di sini tidak jalan karena apa? Ya, adanya kompromi-kompromi politik yang lebih mendasarkan kepada agama. Tidak lagi melihat bahwa agama ini harus lepas daripada peraturan-peraturan negara. Karena kalau ini dipaksakan, maka semua orang tidak akan bisa menyatu kalau soal ideologi. Termasuk mereka yang menganut ateis. Biarkan saja, karena ini adalah pemahaman-pemahaman yang mereka tanggung kepada Sang Pencipta
Jadi kalau ini kita bisa kembali kepada persatuan nasional, tidak perlu mengada-ngadalah dengan pembentukan partai PKS. Tujuannya apa? Menjadi bagian daripada kekuatan-kekuatan untuk menggulingkan sebenarnya negara. Karena kalau partai itu sendiri tidak didasarkan atas Pancasila atau organisasi apapun, bahwa ini suatu penyelewengan. Oleh sebab itu saya nyatakan bahwa siapa bilang MUI tidak bisa dibubarkan, bisa mendasarkan kepada apa yang mereka pernah lakukan hingga saat ini kan. Mereka mensupport teroris. Mereka dinyatakan bahwa banyak sekali mereka mengirim orang-orang yang berafiliasi kepada kekuatan-kekuatan radikal. Dan demikian pembuatan fatwa untuk menjatuhkan orang-orang yang mereka tidak inginkan, khususnya Kristen. Kan sudah terbukti Ahok, Ma'ruf Amin sendiri membuat bahwa si Ahok harus disingkirkan, tidak boleh berada di negara yang seharusnya. Ini aneh kan, negara kita berdaulat, hak semua sama. Chinese, Ambon, Manado, Timor, tidak ada perbedaan di sana. Cuma juga menjadi kelemahan di sini bahwa kita ini orang-orang Kristen sendiri penakut, takut bersuara, yang sering disuarakan. Nah, itu Pak yang sering saya teriakan itu, Pak. Ya, oleh sebab itu. Amin. Ya, nah kita sendiri yang kita framing sesama kita sehingga tidak menyatu dalam kekuatan ini. Padahal kita juga bisa berafiliasi dengan orang-orang nasionalis yang seperti saya sebutkan tadi. Mereka tidak setuju dengan kalau Indonesia hancur cuma gara-gara agama. Kita di satu agama dengan tuntutan-tuntutan moral. Jadi polisi moral. Bagaimana kita mengukur makanan daripada orang Manado, makan babi dan yang lain-lain itu cuma karena makan, lalu kita tutup restoran yang mereka ingin mencari nafkah di sana. Jadi di sini sebenarnya dibutuhkan perjuangan-perjuangan dengan menentang ini. Kenapa ini terjadi? Ya ada pembiaran, kompromi. Ya sulitlah. Bagaimana mungkin influences daripada Ma'ruf Amin kepada Jokowi, influences daripada Anwar Abbas kepada organisasi-organisasi lain, terhadap juga kepada lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk Menlu. Kok Menlu komentar ini? Itu udah pikir-pikir dulu. Dan coba kalau ini kejadian, masjid yang ngebom itu dari non-Islam, bukankah dunia ini sepertinya sudah, kalau mereka punya nuklir ya pasti akan dinuklir, tapi ini menunjukkan kebodohan. Makanya saya setuju dengan Gus Dur dulu. Salah satu pemikir Islam yang saya akui. Dia pernah mengcounter orang-orang Islam yang fanatik di sana karena mempersoalkan antara Israel dengan Egypt pada waktu itu dan Palestina. Dia mengatakan, loh kenapa kita yang repot? Egypt dengan Israel yang berdekatan, tiap hari ada pertumpahan darah di sana. Mereka ingin mengikat persaudaraan, membuka hubungan diplomatik. Kita sampai saat ini kan tidak ada hubungan diplomatik. Padahal mereka sudah nyata-nyata melihat tanpa Israel tidak ada sesuatu kekuatan inovasi-inovasi yang dipakai oleh Indonesia saat ini. Kalau memang berpaut kepada kekuatan fanatik radikal, jangan pakai HP, jangan pakai kendaraan, jangan pakai internet, segala macam. Jadi disinilah sebenarnya logika-logika kita berpikir untuk bisa memberikan juga pencerahan kepada pemerintah termasuk Pak Jokowi. Janganlah kolot di dalam ini atau memperkuat sekarang digadang-gadang anaknya yang kedua masuk untuk partai. Jangan pikirkan itulah. Bagaimana untuk keamanan Indonesia, bagaimana supaya persaudaraan yang diikat oleh Bhinneka Tunggal Ika ini kita bisa sama-sama hormati. Saya kira demikian Pak Paul dan semua. Ya, siapa terakhir mau penutup? Lalu ini penutup beneran ya? Atau Pak Santiamar aja deh biar ditutup deh. Pak Santiamar aja langsung. Nah tadi nanti yang Pak Robert saya mau bikin video shot tadi, keren banget tadi itu ya. Wah itu berapi-api, bagus nanti bikin video shotnya. Pak Santiamar silakan kasih penutup. Terima kasih Pastor, terima kasih atas masukannya semuanya ya. Jadi memang tidak gampang perjuangan Galarwe ini dan kita akan berupaya maksimal dengan sumber daya yang ada ya. Ini bukan janji ya, nanti akan kelihatan buktinya. Jadi malam hari ini kita sudah dicerahkan bagaimana pemikiran ideologi daripada seseorang itu bisa menembus batas-batas daripada pendidikannya
bahkan pendidikan itu tidak ada artinya sama sekali, apa pendidikan sarjana atau doktor atau apa. Ketika masuk ideologi itu, rusaklah dia. Inilah yang terjadi kepada beberapa oknum yang ada di Indonesia. Di kita, golongan kita tidak ada itu. Dan sekali lagi, di Indonesia itu tidak ada istilah kristenisasi. Jangan dipakai apa namanya ini diksi ini ya untuk memojokkan itu kelompok agama tertentu. Tidak ada. Benahi diri sendiri. Udah. Kalau misalnya dari Kristen itu nggak ada. Mereka hanya dibilang apa? Menyampaikan berita baik. Anda terima syukur, nggak diterima ya udah. Itu saja. Jadi benahi diri sendiri. Jangan mencari kambing hitam karena kambing hitam tidak ada di Indonesia. Ya, kalau di negara lain mungkin ada. Itu saja dari saya, Pak Aspor dan teman-teman yang lain. Kita jumpa lagi besok ya di acara Pancasila ini. Yang ini lebih keren lagi nanti. Bukan lebih keren lah, keren juga lah ya besok itu. Karena implementasi dari Pancasila di bidang hukum. Nah, jadi kita sudah hanya bicara bagaimana implementasi Pancasila yang menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Nah, ini kita ingin dengar dulu besok ini dari Pak Tobing, bagaimana profil daripada hukum yang adil dan tegak berdasarkan Pancasila. Ini kita baru dengar ini ya. Saya ambil dari buku blueprint daripada Mahkamah Agung itu 2010 sampai 2035. Begitu Pak Astor, silakan Pak. Ya. Tambahan terakhir yaitu di Galarua ini perlu ditambah satu poin bahwa Galarua sama dengan pil anti syahwat dari Kristen yang pelintat-pelintut. Najis. Najis. Pak Galaksi tutup dalam doa ya, Pak Galaksi ya. Tuangan. Silakan Pak Galaksi tutup dalam doa. Oke.